Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu, terutama di musim hujan ini. Semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan ya. Oke, sudah lama kita tidak membuat video dikarenakan banyak kesibukan dan lain hal. Ini baru membuat video lagi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pangkas pembuahan. Nah, ini pohon anggur saya yang sudah kita pangkas pada tanggal 1 Januari. Nah, sekarang tanggal 13 Januari. Berarti sekitar 12 HSP ya. Nah, ini sudah mulai memunculkan tunas. Dan alhamdulillahnya subhanallah membawa kuncup ya, brokoli. Semoga nantinya dapat berkembang dengan baik. Nah, jadi ini pohon anggur saya di bawah langit tanpa naungan. Nah, ini saya coba pangkas pembuahan dengan metode pangkas pucuk ya. Jadi di pucuknya dipangkasnya di pucuk. Kemudian percobaan yang saya lakukan adalah memangkas secara serentak. Jadi biasanya kan kalau pangkas pucuk dilakukan bertahap ya, satu persatu. Di sini saya mencoba melakukan pemangkasan secara serempak. Kemudian di sini juga saya mencoba menggunakan formula pupuk yang baru, dan sepertinya lumayan sukses ya. Mulai tumbuh dan membawa bunga atau brokoli. Kurang lebih sekitar 80-90% itu membawa bunga ya. Ini juga yang sudah kita pangkas. Ini membawa bunga satu, kemudian di sini ternyata dia tumbuh lagi. Selain yang di paling atas, ini yang kedua juga membawa. Ya, yang ini yang ketiga kecil, tidak tahu membawa atau tidak. Ini yang keempat, sepertinya juga ada brokolinya ya. Nah, selain itu yang di atas-atas juga kebanyakan sudah mulai seprut dan terlihat brokolinya ya. Nah, ini teman-teman yang di atas sepertinya sudah membawa brokoli. Nah, ini. Kemudian ini masih belum terlihat. Yang ini juga belum terlihat. Kemudian yang ini juga membawa brokoli ya. Alhamdulillah kurang lebih 90% lah ya membawa bakal bunga atau brokoli. Nah, ini juga, ini brokolinya. Ini kecil. Ya, jadi satu tersier di sini bisa 1, 2, 3 ya yang sprout. Nah, nanti saya juga akan membuatkan video pupuk yang saya gunakan ya. Jadi di sini saya memangkas pucuk secara serempak. Nah, secara serempak berarti membutuhkan nutrisi yang lumayan banyak ya. Jadi di sini saya menggunakan formula baru. Nanti bakal kita bahas ya.
Jadi pupuknya bukan pupuk yang sembarangan, tetapi pupuk yang komplit. Nah, nanti bakal kita bahas. Saya bikinkan video yang tersendiri mengenai pemupukannya. Bagaimana bisa potes pucuk itu dilakukan secara serentak ya. Maaf, sedikit batuk ya. Jadi ternyata bukan hanya pangkas total aja yang bisa serentak, tetapi potes pucuk pun bisa serentak. Dan alhamdulillah sekitar 90% membawa bunga ya. Walaupun tidak 100%. Ya seperti ini, cuman sulur-sulur. Mungkin cuman 1-2 ya yang tidak membawa bunga. Ya kebanyakan yang sproutnya besar, karena mata batnya besar ya, itu membawa bunga. Kemudian di sini pemupukannya saya menggunakan pupuk lengkap ya. Jadi bukan hanya pupuk organik, tapi juga pupuk kimia. Kenapa? Karena saya pernah menggunakan hanya organik saja, ternyata hasilnya kurang maksimal. Dan ketika saya menggunakan kimia saja, takutnya merusak tanah ya kalau terlalu sering menggunakan pupuk kimia. Nah ini juga bekas-bekas pruningan itu jangan kita buang ya. Kita jadikan mulsa. Jadi di sini rumputnya lumayan terkendali, cuman sedikit ya. Mungkin ada rumputnya. Kemudian juga menghemat pupuk. Jadi pupuk kimia ataupun organik yang sudah kita berikan kepada tanaman itu tidak akan lari kemana-mana ya. Jadi dia akan terserap oleh akar, masuk ke dalam tumbuhan, batang-batang dan daun. Nah kalau kita buang ya berarti kita sama saja membuang pupuk. Tapi kalau kita jadikan mulsa seperti ini, lama-kelamaan dia akan lapuk dan akan memberikan nutrisi yang disimpan di daun dan batang ini ke tanah lagi. Jadi seperti itu ya. Ya teman-teman, di sini juga ada brokoli yang sudah besar ya. Jadi ini awalnya saya axle break, ternyata tunas airnya membawa brokoli. Akhirnya karena sayang ya saya rawat ya. Jadi ini lebih duluan ya dibanding yang lain. Yang lainnya masih seprut karena secara serentak. Sedangkan ini dari tunas air waktu axle break membawa bunga ya, karena lumayan bagus jadi kita pelihara. Nah ini kenapa saya pangkas pada 1 Januari padahal musim hujan. Nah di sini saya harapkan nanti matangnya itu sesuai dengan lebaran ya, kurang lebihnya. Jadi kurang lebihnya sesuai dengan lebaran, matang bisa kita nikmati. Walaupun di sini terkena hujan, selama kita merawatnya dengan sepenuh hati ya, menggunakan pestisida dan fungisida, insya Allah hasilnya masih cukup ya. Nah ini trans ya teman-teman, tunasnya seprot walaupun kecil-kecil tetap membawa bunga. Ini juga nah hati-hati untuk pemupukan waktu sudah seprot seperti ini ya, dikarenakan saya melihat ada beberapa daun yang mengalami kebakar ujungnya. Ya ini ya contohnya teman-teman, ujung daunnya mengalami terbakar. Ini. Nah terbakar ini kenapa? Ini sepertinya hampir overdosis ya, sedikit overdosis. Nah kenapa harus berhati-hati? Jadi kita harus sering memeriksa ya. Kalau melihat seperti ini berarti
overdosis dari pemakaian pupuk kimia atau pupuk kimianya terlalu berlebihan. Jadi harus segera kita hentikan pemupukan ketika melihat daun seperti ini ya. Nah, kenapa ini untung hanya daunnya? Karena bisa jadi nanti bunganya juga gosong. Ini untung bunganya aman ya. Ini juga bunganya aman. Tapi sudah ada indikasi seperti ini, berarti kita harus menghentikan pemupukan saat ini juga. Jadi ini tidak saya pupuk untuk berjaga-jaga supaya tidak terjadi overdosis. Ya oke teman-teman, di sini adalah tersier yang saya rasa sangat sukses ya. Ya bisa dibilang ini potes pucuk dengan tersier yang paling sukses. Kenapa? Di sini ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali yang sprout. Ini satu, padahal ini satu tersier ya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kebanyakan membawa bunga. Kemudian yang ini juga ya, yang ini sprout membawa bunga. Ini juga, kemudian masih ada di sini dan seterusnya. Bahkan yang daunnya tidak kita buang pun seperti ini, dia membawa bunga ya, sprout membawa bunga. Nah, jadi potes pucuk juga ternyata sangat unggul ya, bisa membawa sprout yang banyak dan bawa bunga juga. Padahal potes pucuk. Nah, di sini juga saya melakukan percobaan ya. Percobaan supaya batangnya ini bisa besar. Ketika batang ini besar, maka mata batnya pun akan besar. Alhasil sproutnya pun sangat berkualitas ya yang di sini. Berbeda dengan yang lainnya, kecil-kecil, di sini sangat besar. Jadi ternyata ada teknik tersendiri ya untuk melakukan axle break. Nah, ini supaya batangnya sebesar ini menggunakan axle break, tapi axle breaknya tidak sembarangan ya. Jadi sedang saya lakukan penelitian ya, penelitian seadanya ya, tetapi insya Allah valid. Ini saya lakukan penelitian, jadi batangnya besar, batnya besar, dan ketika sprout pecah membawa bunga yang banyak. Nah, biasanya kalau di perkebunan di sini dipilihin ya. Ini ada banyak, berarti harus kita pilih yang mana yang mau kita pelihara, yang lainnya akan dipotes. Tetapi sekali lagi ini hanyalah skala hobi, jadi sayang. Akan tetap kita pelihara. Kita lihat apakah bisa tetap maksimal ataukah tidak. Apabila bisa kita maksimalkan, berarti harus kita lakukan penelitian lagi ya, bagaimana supaya walaupun sproutnya banyak, buahnya tetap maksimal. Kalau memang tidak bisa maksimal, berarti harus kita kurangi ya. Jadi ini ya, termasuknya mengalami sukses ya, walaupun potes pucuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sprout pecah membawa bunga. Kalau tersier yang ini 1, 2, 3, 4. Yang ini masih ada kecil-kecil. Padahal daunnya tidak kita buang, tetap sprout ya, karena batangnya besar. Nah teman-teman, ini juga batang percobaan ya.
Batang ini percobaan axle brake supaya ukuran batangnya itu besar dan tidak kecil-kecil ya. Kurang lebih sepensil ini hampiran ya. Walaupun sama pensil mungkin masih besar pensil, tapi hampir mendekati pensil. Padahal batangnya masih hijau. Ini masih merah yang bawah, yang atas masih hijau. Nah, saya seringnya itu melakukan kesalahan dalam axle brake sehingga batangnya itu kecil-kecil ya. Kayak ini termasuknya sedang ya. Tapi ketika kita komparasikan dengan yang di sebelah sini, ini aslinya besar teman-teman. Jadi ini batang yang kita lakukan penelitian lumayan besar dibandingkan dengan penggunaan axle brake yang asal-asalan. Nah, nanti kita bahas kalau mengalami keberhasilan ya. Kalau mengalami keberhasilan, kita bikinkan video bagaimana axle brake supaya batangnya ini benar-benar besar. Nah, kalau batangnya benar-benar besar seperti ini, nanti seperti Tersier yang tadi ya, yang sekitar ujung sana, sproutnya besar dan membawa bunga yang baik juga ya. Nah, ini juga sproutnya lumayan banyak teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu pun kebanyakan bawa bunga loh ya ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman video kali ini. Jadi ini percobaan. Yang pertama percobaan pangkas pucuk secara serempak. Kemudian percobaan pemupukan. Ada juga percobaan axle brake supaya batangnya besar. Dan sudah menunjukkan bukti ya sedikit bahwa potes pucuk pun hasilnya bisa sangat bagus. Tinggal kita lihat nanti perawatannya apakah bisa bertahan sampai akhir, sampai buahnya matang ya. Ya, nanti ketika penelitiannya ini sudah saya rasa berhasil, nanti kita bikinkan video bagaimana cara axle brake supaya batangnya besar, kemudian pangkas pucuknya seperti apa biar sproutnya banyak dan besar bunganya, kemudian pemupukannya seperti apa yang benar. Nah, cukup sekian untuk video kali ini ya. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bisa like, share, dan subscribe. Nah, ini kebetulan kalau yang ini batangnya kecil ya lumayan lah ya, sedikit besar. Walaupun termasuknya kecil dibandingkan dengan yang axle brake yang terbaru. Nah, ini cuma satu ya yang sprout ya. Jadi semoga percobaannya berhasil, kemudian nanti ilmunya bisa kita bagikan bersama. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.